Mungkin saya akan contohkan sedikit cara membuat formnya. Nah, kita siapkan sebuah dokumen HTML yang baru. Di sini misalkan kita mau membuat formulir pendaftaran anggota coding club yang tadi. Nah, kita gunakan tag form. Nah, apa yang mau kita input? Di sini sebelumnya kita bisa kasih nama formnya. Misalkan saya kasih nama my form, teman-teman boleh kasih nama bebas ya. Apa yang mau kita minta calon anggota inputkan? Kita beri dengan tag label. Kita beri petunjuk dengan tag label. Misalkan pertama kita mau minta mereka menginput nama lengkap. Lalu kemudian tanggal lahir misalkan. Kemudian kita butuh emailnya dan password. Nah, ini baru labelnya. Kemudian kotak untuk menginputkannya, nah kita pakai yang input tadi. Input, karena ini butuhnya teks kalau nama lengkap ya, maka input type sama dengan teks. Ini. Kemudian untuk tanggal lahir kita gunakan date. Untuk email kita gunakan email. Kemudian untuk password kita gunakan password. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini supaya rapi dia ke bawah, maka kita beri jeda baris dengan BR. Ini kita kasih juga di sini, dan di sini. Maka kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, tadi mengenai penjelasan for dan ID ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita klik label ya, ini tidak terjadi apa-apa. Jadi dia browser tidak tahu ini label punya inputan yang mana. Nah, supaya penggunaan label ini benar ya, kita pasang-pasangkan ini label punya input yang mana. Caranya menggunakan label for ya. Nah, for itu kan meminta ID elemen mana yang pasangannya label ini. Maka kalau ini pasangan adalah yang bawahnya ini kita beri ID dulu. ID-nya misalkan ini nama gitu. Maka ini label for elemen dengan ID nama. Demikian juga dengan ini, misalkan kita kasih ID-nya sama dengan TTL misalnya. Maka di sini for sama dengan TTL dan seterusnya ya. Ini juga ID sama dengan email. Maka ini for email. Terakhir ini ID sama dengan password PWD misalnya. Maka ini for sama dengan PWD. Nah, ini kalau kita klik, nah ini sudah. Berikutnya ada name tadi ya. Selain ID ada name. Nah, kalau name itu tidak ada hubungannya dengan mempasang-pasangkan elemen dalam dokumen HTML, tapi itu lebih ke nama yang akan dikirimkan ke server. Misalkan file yang di server itu proses.php atau action.php atau apapun yang akan memproses formulir ini ketika disubmit. Nah, kita mau nama lengkap itu dikirim ke server itu dengan nama variabel apa? Apakah nama juga atau name atau nm? Nah, itu terserah masing-masing teman-teman mendeklarasikan
sendiri-sendiri kayak mendeklarasikan variabel. Di sini kita samakan aja dengan ID-nya ya, supaya tahu misalkan di sini tanggal lahir misalnya. Di sini misalkan email ini sama dengan name sama dengan password misalnya. Nah, seperti ini. Maka nanti yang akan dikirimkan ke server itu adalah name dan value-nya adalah apa yang diinputkan oleh user di sini. Nah, tadi seperti yang contoh yang kita lihat di form pendaftaran akun Facebook, selain ini juga ada radio button dan checkbox ya. Seperti misalkan untuk pemilihan jenis kelamin. Nah, itu saya contohkan di sini misalkan jenis kelamin input type yang dipakai adalah radio. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau laki-laki dan perempuan. Berarti kan kita butuh 2 radio button. Seperti ini. Nah, cuma kan ini nggak tahu ya. Ini maksudnya radio button yang ini apa, radio button yang ini apa. Jadi kita kasih label untuk penjelasan input type radio yang ini itu labelnya adalah laki-laki. Yang ini labelnya perempuan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Tapi ini masih kurang pas ya, karena dia masih bisa dipilih dua-duanya nih. Jenis kelaminnya ambigu ini, laki-laki atau perempuan. Jadi supaya dia tidak bisa dipilih keduanya, hanya boleh salah satu, maka ini harus di grup, dikelompokkan menjadi ini satu kesatuan. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberi name di sini, di radio ini, name sama dengan JK misalnya. Nah, ini juga harus nama yang sama supaya tahu browser bahwa ini satu kelompok. Nah, kalau kita reload, nah ini menjadi satu-satu ya. Nah, ini masih belum terhubung antara label dengan inputnya. Kita harus benar-benar mengklik buletannya ini. Kalau kita klik labelnya tidak terjadi apa-apa. Nah, itu balik lagi supaya dia terhubung, kita harus menggunakan for dan ID. Jadi label yang ini kita kasih dulu ID dengan misalkan ini LK, yang ini ID-nya sama dengan PR misalkan, maka ini for label yang ini untuk LK, label yang ini untuk yang PR. Nah, ini harusnya sekarang kita bisa bebas mengklik di area label, dia udah terhubung. Kemudian untuk radio button itu juga ada namanya atribut value. Jadi bisa aja misalkan kita di PHP-nya itu nanti memproses laki-laki perempuan tuh dengan kode 1 dan 2 misalnya. Maka kalau memilih laki-laki, kita pengennya yang kita terima di server itu 1. Nah, itu bisa kita gunakan value. Ini kode 1 dan perempuan itu kode 2. Maka ini nanti ketika disubmit, yang terkirim adalah 1 dan 2. Seperti itu. Kemudian ada juga tadi checkbox ya. Checkbox itu bedanya dengan radio button adalah dia bisa dipilih lebih dari 1 atau tidak sama sekali. Misalkan bahasa pemrograman yang ingin dipelajari. Nah, kita sediakan checkbox, maka itu kita gunakan input type
sama dengan checkbox. Nah, misalkan kita kasih ini ID sama dengan bahasa 1. Kita siapkan 3 pilihan bahasa misalnya. Untuk ada bahasa 2, kemudian ada bahasa 3. Ini jangan lupa kita kasih BR, maka jadinya seperti ini. Nah, tapi ini kan belum ada labelnya, ini maksudnya bahasa yang 1 ini apa, bahasa yang 2 apa, bahasa yang 3 apa. Maka masing-masing ini kita beri label. Ini saya kasih BR biar rapi. Kita beri label nih. Label untuk bahasa yang 1 misalkan PHP. Jangan lupa kita kasih for. Ini bahasa 1. Kemudian kita kasih label untuk yang bahasa kedua itu katakanlah Java misalnya. Kemudian label untuk bahasa ketiga itu Python misal. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ya. Nah, sama seperti radio button tadi, ini juga bisa kita atur value yang nanti, name dan value yang dikirimkan ke server ya ketika disubmit. Misalkan ini name-nya bahasa 1, misalkan kita simbolkan dengan B atau BHS 1 misalnya. Disamain bahasa 1 juga boleh. Bebas ya. Ini name-nya bahasa 2, bahasa 3 misalkan. Nah, value-nya PHP misalkan 1. Kita beri kode ini 2. Ini ini 3. Bisa. Atau kita mau dalam bentuk string misalkan PHP, yang ini Java, ini Python juga bisa ya. Jadi kita yang mengatur, mencocokkan dengan keperluan kita di servernya. Nah, ini juga sebetulnya bisa array. Nama ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut, bukan di HTML ini. Nah, untuk atribut-atribut yang lain sebetulnya ada banyak ya. Itu yang tadi saya sebutkan itu hanya beberapa segelintir saja, sangat kecil, sebagian kecil sekali. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Ini selain yang ini yang common dipakai itu ada juga disable ya. Disable itu, nah kalau kita disable ini, maka ini jadi tidak bisa diklik, tidak bisa di input. Kemudian ada lagi yang sering digunakan itu adalah required, tanggal lahir ya, required. Maka nanti ketika disubmit itu bagian yang ini nggak bisa di skip, yang required itu harus diisi. Nah, please fill out this field, kan ada petunjuknya. Kalau misalkan tadi di contoh yang di form Facebook ya, dia kan tidak pakai label ya, dia kasih petunjuknya di dalam kotaknya itu, jadi tidak ada labelnya. Nah, kalau mau pakai seperti itu bisa pakai yang namanya, ya saya hapus dulu ya. Nah, ini pakai yang namanya placeholder, petunjuknya nanti di dalam kotak inputnya itu. Misalkan ini email yang atau email untuk login berikutnya misalkan. Nah, ini kalau kita, nah seperti ini petunjuknya jadinya di situ. Itu akan hilang kalau misalkan kita input misalkan nah baru seperti itu hilang ya. Nah, ini kepotong karena apa? Karena defaultnya tadi panjang
itu kan 20 karakter. Jadi kalau teman-teman mau lebih panjang lagi, ya bisa diatur pakai atribut size. Ya. Misalkan panjangnya 50 karakter. Nah ini kalau kita reload, nah jadi panjang seperti itu. Nah, itu ada juga minimum length, max length, nanti coba-coba sendiri untuk atribut-atribut yang lain. Nah pertanyaannya kemudian apakah semua inputan untuk itu dideklarasikan dengan elemen input? Enggak juga ya, ada banyak juga elemen-elemen yang lain yang bukan input ini elemennya. Contohnya text area nih. Saya tambahkan di sini ya. Label, misalkan alasan ingin bergabung. Jadi text area itu untuk untuk inputan teks yang lebih panjang dibandingkan dengan yang input type sama dengan teks itu kan tadi hanya satu baris ya, satu baris teks. Nah kalau text area itu untuk menampung teks yang lebih panjang, kita gunakan text area namanya. Nah jadi nggak melulu input gitu ya, nggak melulu input. Nah bedanya kalau text area ini kalau void ya, void element, kalau text area ini ada tag pembuka, ada tag penutup. Nah ini misalkan saya kasih ID alasan, maka labelnya ini for sama dengan alasan misalnya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ini kita kasih BR. Sini. Untuk name-nya sama seperti input ya, dia juga punya atribut name. Misalnya kita kasih alasan. Nah, selain itu dia juga ada nih text area itu input atributnya adalah rows dan calls. Jadi rows itu menentukan rows dan calls itu menentukan panjang kali lebar ukuran box untuk ditampilkan di formulir itu. Jadi misalkan saya kasih di sini 50 kali 5, ya, maka hasilnya akan, nah sebesar ini. Jadi untuk mengatur size yang ditampilkan ke user, itu ya, dalam satuan karakter. Nah, selain text area ada juga drop down. Nah ini yang paling banyak juga digunakan di dalam ini ya, dalam formulir, dan itu nggak menggunakan input tadi. Misalkan kita pilih apa ya, mata kuliah misalnya, mata kuliah favorit. Mata kuliah favoritnya apa misalnya kan. Nah ini kita kasih pilihan. Kita kasih pilihan, karena ini pilihan maka kita gunakan select. Ya. Itu adalah tag yang digunakan untuk mendefinisikan drop down. Dan di dalam select itu pilihan-pilihannya dideklarasikan menggunakan option. Nah, seperti ini. Misalkan option pertama, pengantar teknologi informasi. Kemudian apa ya, kita kasih 5 pilihan deh. Misalkan matematika diskrit, lalu basis data lanjutan, lalu PBW misalkan pemrograman berbasis web. Yang terakhir kita kasih option RPL, rekayasa perangkat lunak. Kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Untuk option itu atributnya select dan option tentunya ID tadi ya, ID, name, for itu tetap bisa digunakan. Itu atribut yang common, global ya. Misalkan matkul, name,
sama dengan matkul. Nah, labelnya ini for, pasangannya dengan matkul. Nah, ini misalkan untuk option ini ada atribut yang namanya label. Jadi label itu misalkan ini teksnya terlalu panjang nih, option-optionnya, maka kita kasih misalkan label yang singkat untuk ditampilkan ke pengguna, PTI misalnya. Maka nanti yang ditampilkan di sini adalah PTI, seperti itu. Nah, juga atribut value sama tadi seperti checkbox dan radio button. Value ini nanti apa yang dikirimkan ke server. Misalkan kita mau mengirimkannya bukan dalam nama mata kuliahnya, tapi kode mata kuliah. Misalkan ini MK001 misalkan. Sedangkan yang ini yang kedua misalkan value-nya MK002, yang ketiga value-nya MK003, ini 004, dan yang terakhir adalah 005. Nah, nanti ketika disubmit mana yang dipilih, yang dikirimkan ke server itu adalah kode matkulnya, bukan nama matkulnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga selected. Jadi gini, defaultnya ini kalau bentuk dropdownnya seperti ini, maka kalaupun nanti user lupa memilih mata kuliah favorit, maka otomatis terpilih PTI. Karena defaultnya itu yang terpilih adalah option yang pertama. Jadi ketika disubmit, padahal user nggak memilih PTI, maka ini tetap akan terkirim adalah PTI. Nah, kita bisa mengganti default yang terpilih itu mau option yang mana. Kalau misalkan tadi itu defaultnya adalah PTI, misalkan kita ganti PBW, maka defaultnya ini ya, selected. Nah, sekarang defaultnya adalah pemrograman berbasis web. Jadi kalau misalkan user lupa memilih, tetap yang terkirim adalah PBW. Bisa juga selain selected, disable misalnya. Tidak bisa dipilih pilihan yang PBW misalnya. Nah, ini jadi tidak bisa dipilih seperti ini. Itu juga salah satu atribut dari option. Tapi sebetulnya yang bagusnya adalah kita tidak menetapkan default ya dalam formulir itu, kita tidak menetapkan default karena sebaiknya user itu memilih gitu, bukan dikasih nilai default. Takutnya dia kelewat, lupa memilih, padahal itu bukan pilihan dia, akhirnya nanti terkirim itu ke server. Jadi bagusnya bagaimana? Bagusnya kita beri satu option tambahan dengan apa namanya, value-nya sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada value. Katakanlah misalkan apa ini, pilihan mata kuliah misalnya. Nah, dan ini select-nya ini di required gitu. Jadi supaya awalnya itu tidak ada pilihan. Nah, ini tidak ada pilihan. Ini null. Dan kalau misalkan user lupa memilih, ini harus dipilih nanti saat submit, ada warning bahwa ini harus diisi. Seperti itu. Nah, ini please select an item in the list. Itu yang baiknya adalah seperti itu. Nah, terakhir ini udah jadi formulirnya. Kita butuh button pasti ya untuk mensubmit. Nah, untuk button itu bisa kita gunakan input type sama dengan submit. Misalkan seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Defaultnya tulisannya adalah submit query. Tapi kalau misalkan mau kita ganti ya, misalkan daftar sekarang misal, itu bisa. Nah, seperti ini ya, pakai atribut value. Selain submit, ada juga button yang bisa untuk mereset ya fungsinya. Mereset
isian dari form itu kembali ke kondisi awal. Misalkan salah-salah nih ngisinya, tekan aja deh tombol reset biar balik lagi seperti 0. Misalkan reset isian seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi misalkan ini udah dipilih, kemudian kita reset, nah dia akan kembali lagi. Nah, cuma ini ada plus minusnya, sebagian orang tidak menyukai menaruh tombol reset di dalam formulir karena bisa saja user tidak sengaja mengklik reset itu ya. Padahal dia udah isi formnya itu sampai bawah, formnya yang panjang, tiba-tiba nggak sengaja ngeklik reset. Takutnya terjadi, makanya dihindari naruh reset. Sebagian orang menghindari naruh reset. Selain menggunakan input submit atau input reset, untuk button itu bisa juga menggunakan button, memang nama ininya button. Ini saya komen dulu. Nah, button type, memang elemennya itu button. Nah, bedanya kalau input ini dia apa? Void element, yang ini enggak ya. Jadi kita harus taruh di sini, misalkan daftar kontennya di sini, daftar sekarang. Nah ini ya. Kemudian untuk resetnya, button type sama dengan reset misalnya. Seperti ini. Nah, itu ya untuk penggunaan button.